suatu anugerah. Jika kita flashback ke belakang, saudara, siapa tadinya kita, siapa dulunya kita, saudara, sampai bisa melayani, itu suatu anugerah yang luar biasa. Saudara, yang rindu saya bagikan pada pagi hari ini juga pas ya, kebetulan saya bawa firman di pagi hari juga di ibadah. Jadi saya dapat topik judulnya ini hari Selasa kemarin, saudara. Ya, Nasar. Ya, kita buka dalam Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Nasar, Ulangan. Mungkin kita pernah bernasar, kiranya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali apa yang pernah kita nasarkan kepada Tuhan. Ya. Kita baca 21 Nasar. Ulangan 23 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Kita buka lagi Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Ya. Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Saudara, mungkin firman Tuhan, bukan mungkin ya, firman Tuhan pada pagi hari ini keras, saudara. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Pada pagi hari ini, saudara, kita diingatkan, coba kita renungkan, ingat flashback ke belakang, saudara. Sudah berapa tahun kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Ya, saya juga merenungkan itu beberapa bulan-bulan terakhir ini dengan kejadian-kejadian ini, saudara. Ya, saya selalu kalau sudah ada serangan fisik, saudara, saya banyak berdiam di hadapan Tuhan. Karena ketika saya bertobat terima Tuhan Yesus, kayak teguran Tuhan itu kadang gini, Tuhan sudah nyatakan gitu ya, tapi kita nggak peka gitu. Tuhan izinkan kadang sesuatu dalam tubuh itu ada sesuatu yang sakit gitu, baru saya, ini ada apa ya Tuhan? Apalagi sakitnya itu sudah lebih dari 3 hari gitu kan. Dan di situ saudara sering saya menemukan jawaban, dan ini saya bukan mengimani seperti itu, tapi mungkin sayanya yang kurang peka. Tuhan sudah katakan seperti ini, seperti itu, tapi kita kadang kayaknya nggak mungkin deh. Seperti itu, saudara. Emang nasar itu apa sih? Gitu kan. Nasar itu merupakan sebuah janji, yaitu janji kepada Tuhan untuk melaksanakan suatu perbuatan, entah itu ibadah ataupun sedekah serta hal baik lainnya. Ketika ingin bernasar tentu harus didasari dengan niat baik secara doa maupun dengan hati yang tulus. Nanti kita melihat siapa ya yang dari kata yang pertama kita lihat di sini bernasar kepada Tuhan. Saya lihat di Kejadian ya, dari Kejadian itu Yakub, saudara. Siapa yang tidak tahu cerita Yakub ketika dia gara-gara semangkok kacang merah dia menipu ya Esau, dan dia harus pergi karena dia mau dibunuh
mau dikejar oleh Esau, saudara. Disitulah dia pelariannya ke Laban, ke pamannya, dan begitulah ceritanya di situ sampai dia menemukan istrinya, saudara. Di sini kita melihat ya, istrinya Ribka ya. Nah, bagaimana orang yang bernasar, dan mungkin kita juga ya ada di situ, saudara. Pada pagi hari ini saya berharap bukan hanya saya, semua kita di sini mungkin kita pernah mengucapkan janji, Tuhan nanti kalau begini begitu, ya kan? Saudara, ternyata hukumnya itu berat sebenarnya. Ya, ketika saya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat tanggal 6 Oktober 91 di Sibolangit. Ada retreat dari kampus USU. Biasa kalau ada mahasiswa baru akan dibawa ke gunung, ya kan? Kalau di sini mungkin puncak gitu. Pas dikasih penantangan di situ, saya bingung, saudara. Ngapain orang-orang ini pada didoain, pada maju, pada nangis-nangis. Ternyata saya pun sudah salah satu di situ. Dan disitulah saya bergabung mulai pulang dari retreat itu, saudara. Kami dikomselkan. Makanya di gereja ini kita terapkan komsel. Karena disitulah kita bertumbuh. Karena banyak, saudara, ketika terima Yesus tidak di follow up, tidak ada komsel, itu yang membuat saudara hilang dari peredaran. Saya suka katakan muntaber itu. Jadi bersyukur kita di komsel-komsel yang ada, di doa-doa, di ibadah-ibadah, saudara, ini sangat membangun iman kita, saudara. Ya. Dan ketika saat itu saya terima Yesus, saudara, mulai banyak sekali tantangan, pencobaan, dan mulai ada kepekaan akan Roh Kudus. Ya, salah satunya, saudara, harus meninggalkan teman hidup. Ya, bayangkan Tuhan kasih tawar hati kita, saudara. Tinggalkan. Aku akan menemukan nanti seorang pangeran. Benar, ketemu pangeran John Pinaria, saudara. Itu lama, saudara. Ya, maksudnya gini, ada sesuatu yang Tuhan mau dari hidup kita supaya tercapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan tujuan saudara dan saya. Amin. Jadi kita bisa renungkan, sudahkah tercapai tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Coba kita flashback ke belakang. Bukan tujuan kita, mungkin tujuan kita punya rumah, punya mobil, punya istri, suami, punya anak, kuliah, sarjana, dan lain-lain, saudara. Tapi apakah sudah tercapai tujuan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya? Itu yang menjadi bahan perenungan pada pagi hari ini. Kembali ke Nasar, saudara. Janganlah kita buru-buru, katanya, bernasar. Janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Saya ketika sakit, ketika saya terima Yesus, mulailah serangan fisik bertubi-tubi, saudara. Saya mau katakan saya pernah ke dukun waktu zaman itu, padahal sudah bertobat. Karena waktu itu namanya di kampung ya, Medan kampung seperti itu. Tapi ketika Tuhan pulihkan, dan waktu itu saya gagap, saudara. Penderitaan bagi saya waktu SD sampai SMA itu kalau disuruh guru baca, keringat dingin. Kalau sudah giliran saya nih, kalau udah baca ini kan, pokoknya baca dari sini. Itu belum sampai giliran saya, saudara. Saya udah gemetaran, saya udah takut. Dan ketika saya membaca, saudara, gak tahu deh. Mungkin ada di antara saya, di antara kita seperti itu. Jadi keringat dingin, saudara. Tapi kalau di luar saya ala-ala preman. Tapi kalau urusan yang formal, yang urusan rohani, saya ketakutan, saudara. Suatu saat, Tuhan, saya bernasar kepada Tuhan. Kalau Tuhan ambil gagap saya ini, kalau Tuhan sembuhkan penyakit. Saudara, kalau katanya gini ya, kalau hanya kesaksian oleh 1-2 orang, ini benar-benar kesaksian, saudara. Saya punya perut pernah dibelah oleh tabib di Binjai, dijahit dengan rambut. Sampai segitunya, saudara, karena sakitnya sudah parah. Ternyata Tuhan, pertobatan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pelepasan dari semua dalam hidup kita yang kita pernah membangun hubungan dengan kuasa-kuasa gelap, saudara. Mari, jangan bermain-main, saudara. Ya, saat saya didoakan,
tidak ada yang bisa menyembuhkan, saudara. Ternyata ketika saya bertobat itu yang Tuhan mau. Akhirnya saya bernazar kepada Tuhan, kalau mulutku ini bisa, ini Tuhan. Dan kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya. Rumah sakit Siantar Medan itu, saudara, udah capek saya. Ya, ini mungkin nanti ada hubungannya supaya Bapak Ibu. Rumah sakit, meja belajar saya waktu kuliah itu penuh dengan kartu nama dokter, saudara. Penuh. Dan saya orangnya gini, hari ini kesini nggak sembuh, pergi lagi ke dokter. Puji Tuhan waktu kuliah itu uang bertaburan. Karena zaman itu, saudara, saya dapat kuliah negeri, uang belanja dikirim, ya lumayan gitu kan. Tapi Tuhan izinkan saya sakit-sakit. Makanya Tuhan selalu mendidik. Jangan kau hidup dengan ini gitu. Jadi sebenarnya hidup yang seperti ini dari muda, Tuhan mengajarkan saya, bukan uang yang bikin kau bahagia. Karena saat itu saya pikir, kalau saya kerja, saya dapat duit. Saya akan hebat gitu, saya akan keliling dunia, saudara. Begitu sombongnya zaman itu, saudara. Tapi Tuhan menegur saya, dan waktu itulah saya bernazar. Sampai saya meninggalkan teman hidup pun yang sudah 3 tahun berteman. Saya suka diledekin sama Pak John. Jadi gimana lah dia itu gitu kan. 3 tahun saya sudah ke kampungnya, dia sudah ke kampung saya. Semua udah oke gitu kan. Wah, nanti pesta lah ini. Pesta adat lah nanti. Nah, Tuhan bilang di tengah jalan, bukan itu yang ku mau. Tapi gimana dong Tuhan? Tuhan kasih tawar, dan itulah yang saya pegang sampai saat ini, saudara. Saya akan terus melayani Tuhan. Karena memang itu sudah nazar saya. Jadi saya juga tidak nyangka kalau saya akan menjadi, kita akan jadi penggembalaan sama. Ternyata itu, ketika kita memotong jalan Tuhan, disitulah kegagalan kita. Kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Seandainya waktu itu saya mengeraskan hati, meneruskan hubungan itu dengan yang sana, mungkin secara harta bergelimang harta, tapi apakah saya sampai ke tujuan Tuhan? Saya bukan untuk kesombongan. Ketika saya sampai ketemu dengan Pak John, kami masuk dalam penggembalaan, walaupun sederhana ini gereja kita, saudara, maksudnya kita, tapi saya merasa saya tetap di koridornya Tuhan. Itu yang, jadi berapa hari ini flashback ini, jadi kayak beban itu, seminggu terakhir ini, ada yang Tuhan mau lebih, supaya tujuanku tercapai di dalam hidupmu, di dalam hidupmu dengan suamimu, dengan Pak John. Ini kan sudah bersatu, suami istri kan 2 menjadi 1. Ya, 2 menjadi 1. Ya, saudara, pada pagi hari ini, apa yang pernah kita nazarkan kepada Tuhan? Ada orang begini, kalau aku udah ketemu istri, aku akan sungguh-sungguh ke gereja. Nanti kalau aku udah punya motor, aku akan rajin ke gereja. Nanti kalau aku punya mobil, malah jalan-jalan. Nah, jadi ada saatnya memang semua diambil dari kita. Nggak ada masalah itu, saudara. Asal kita masih ada di dalam gedung gereja, saudara. Asal kita masih ada ikut yang rohani-rohani komsel, masih ada kehausan untuk baca firman, gabung di GBA. Saudara, kalau kita pernah bernazar, tetapi apabila engkau tidak bernazar maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Jadi nggak ada masalah. Tapi saudara, kalau kita pernah bernazar kepada Tuhan dan kita menunda-nunda, mari saudara, mari kita flashback pada pagi hari ini. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita nazarkan kepada Tuhan, tetapi kita tidak menepatinya. Sorry. Ya, nanti disambung. Kita akan lihat dulu Yakub bernazar. Kita buka Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Kejadian 28 20 sampai 22. Dan batu ini kudirikan sebagai tugu, ini akan menjadi rumah Allah. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah yang menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai,
sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Jadi awalnya sepertinya persepuluhan dari sini kali ya. Ya, saya bukan mau bahas itu. Nah, ketika dia melarikan diri saudara karena Esau mau membunuh dia saudara, dia pergi. Dan ketika dia di perjalanan saudara, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan roti kepadaku, roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia di perjalanan hanya mengandalkan Tuhan saudara. Makanya dia bernasar kepada Tuhan. Kita baca Kejadian 31 ayat 13. Nah, kita akan lihat di situ. Ya, ada 3 tokoh yang saya angkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saya singkat-singkat aja saudara. 31 ayat 13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari sini dan pulanglah ke negeri Saunak saudaramu. Ketika dia pergi ke rumah pamannya Laban saudara, dia mengambil Rahel dan Lea saudara. Dan Tuhan berkata di situ, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau pergi dari negeri itu. Jadi nasar dia itu saudara tergenapi, hampir sudah. Tergenapinya di mana? Kita buka Kejadian lagi saudara. Ya. Kejadian 35 ayat 27 29. Apakah dia benar-benar kembali ke rumah ayahnya saudara? Kejadian 35 27 sampai 29. Kalau sering-sering buka Alkitab saudara dan sudah baca bolak-balik, pasti enak ceritanya ini saudara. 25 35 27 sampai 29. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Tergenapi saudara? Tergenapi, dia sampai pulang. Ishak menunggu dia saudara. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak saudara. Karena dia katakan tadi di awal itu, di ayat 28 saudara, kan dikatakan di situ, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dia tergenapi saudara. Dia bisa kembali membawa Lea dan Rahel dan cucu-cucu, dan bagaimana pertemuan dia dengan Esau saudara, sangat luar biasa di situ ya. Tapi Tuhan menjawab doanya, dia kembali, dan ketika dia kembali disitulah baru Ishak meninggal saudara. Sangat luar biasa. Dia sampailah kepada Ishak. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Yakub dan keturunannya saudara. Itulah kalau dia tetap mengikuti nazarnya itu saudara, kalau dia kembali ke rumah ayahnya dan itu tergenapi saudara, bagaimana hidupnya Yakub pada akhirnya. Saudara, ada lagu pujian itu, sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin? Tetaplah kita, apa yang sudah sekali ikut Tuhan, jangan kayak kapal selam saudara. Karena persoalan, karena permasalahan saudara, kita biarkan, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Kita tahu saudara, sampai Yakub menutup mata saudara, bagaimana hidupnya. Ada masa kelaparan di akhir hidupnya, tapi Yusuf sudah Tuhan pakai untuk mendahului. Saudara, ketika Yusuf digembleng saudara, dia dijual sampai ke istana Potifar saudara, dan sampai ke Mesir.
Yusuf menjadi orang kedua. Dan hari-hari hidupnya Yakub di hari mereka di tanah Gosen, dan hidup mereka cukup diberkati, saudara. Kita percaya mungkin secara materi kita tidak terlalu wow, tapi apakah tujuan Tuhan tercapai di dalam hidup kita? Kalau saya melihat Yakub ini, saudara, pada akhir hidupnya, mungkin masa-masa waktu Yusuf dijual itu, saudara, itu masa-masa kesedihan. Karena dia berpikir Yusuf sudah mati. Tapi Yusuflah yang Tuhan kirim ke tanah Mesir sebagai orang kedua. Dan Yusuflah Tuhan pakai untuk memelihara mereka masa kelaparan 7 tahun, saudara. Jadi kita bersyukur, saudara. Kalau kita menepati, ketika dia kembali bertemu dengan ayahnya, dia benar menjadikan Allah itu menjadi Allahnya. Saudara, banyak orang bernazar ketika mengalami kesulitan hidup, tapi ketika diberkati, lupa, saudara. Nanti kalau begini begitu, kalau menang nanti ini, pokoknya begitu. Ternyata saudara lupa akan nazarnya kepada Tuhan. Ingat tadi, sebuah janji kepada Tuhan. Ya, janji kita kepada Tuhan mungkin orang tidak tahu, saudara. Mari, apa yang pernah kita nazarkan kepada Tuhan? Tuhan, kalau saya dulu pernah kita kenal seorang ibu. Kalau Komsel, kami suka jemput. Udah lama ya. Ternyata adalah motor dikreditkan sama suaminya. Belajar dia naik motor sampai dia bisa. Bu, puji Tuhan. Itu orang lama udah nggak ada di sini. Aku udah bisa bawa motor, aku belajar. Benar, saudara, di awal-awal memang rajin persekutuan doa, rajin Komsel. Lama-lama hilang dari peredaran, masuklah grup-grup yang gak jelas. Akhirnya kita dengar juga beritanya gak enak gitu. Saudara, mari, mungkin perkara-perkara kecil. Nanti Tuhan, kalau aku sudah begini, aku akan, mungkin seorang laki-laki, wah, kalau ketemu teman hidup yang takut akan Tuhan, saya akan rajin ke gereja. Mungkin nanti kalau saya begini, akan seperti ini. Ternyata ketika terjadi, saudara, lupa. Nah, pada pagi hari ini, saudara, ya, mari kita kembali. Apa yang pernah kita nazarkan. Kadang kita gini, kan dibilang kemarin sama ibu itu, di sini yes, gitu kan. Keluar dari pintu semua berubah. Hati-hati, saudara. Ya, kita akan lihat lagi itu Yakub, saudara. Kita lihat yang kedua itu. Kita lihat Yeftah, saudara. Ini sangat seru ini, Yeftah. Kita buka Hakim-Hakim 11. Saudara, ketika dia pulang berperang, sebelum dia berperang, saudara, katakan, Tuhan, kalau nanti saya menang, apapun yang keluar dari pintu rumah saya akan kujadikan dari korban bakaran. Itu merinding saya mendengar, saudara. Ya, kita akan lihat di sini. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40. Ini walaupun panjang, saudara, Bapak Ibu duduk manis aja. Ayat 29 sampai 40. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Yeftah. Nah, Yeftah bernazar kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Garis bawahi, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Tetapi jawabnya kepada bapa,
kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lalu katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan ini. Berilah keluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan dia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 40 hari setahun meratapi anak perempuan Yeftah orang Gilead itu. Memang itu kan dibilang korban bakaran. Tapi saya baca lagi, saudara, tidak ada yang jelas apakah dia dibakar, dikatakan di situ. Tapi judulnya, saudara, apa yang keluar? Bayangkan gitu kan, seorang bapak gitu pergi berperang, keluar anak gadisnya, saudara. Karena bilang apa yang keluar dari itu? Ternyata anak gadisnya yang keluar. Tapi dia harus menepati. Begitu, saudara, nasar itu jangan kita anggap main-main. Jadi jika kita pernah bernasar pada pagi hari ini, ya saya katakan tadi di awal, nasar saya memang, Tuhan, saya tidak berpikir dulu sampai kepada penggembalaan. Saya hanya pikir ya melayani Tuhan udah gitu ya. Ternyata ada yang lebih lagi Tuhan mau dalam hidup kita, supaya tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Bukan tujuan kita loh. Tujuan kita mungkin tidak seperti yang, karena rancanganmu dan rancanganku, kata Tuhan, seperti langit dan bumi. Ya. Jadi mulai hari ini tanyalah, apakah hidupku sudah mencapai tujuan Tuhan dalam hidupku, di sisa hidupku? Ya, kemarin ada dari Kalimantan. Jadi mereka masih bernatal, saudara. Tapi di Natal ini emang suka, wah haleluya gini. Tahu besoknya udah meninggal, saudara. Pokoknya gini, kita nggak tahu. Sampai dia nggak ikut ibadah pagi karena kaget, saudara. Dah katanya, aku nggak ikut dulu, kenapa? Pokoknya nanti aku cerita deh gitu. Ternyata, jadi malam itu masih bernatal, saudara, masih happy bapak itu. Tahu pagi-pagi dia bilang, nggak mungkin gitu. Soalnya nggak sakit, saudara. Makanya mungkin ya, apakah tujuan Tuhan tercapai dalam hidupnya? Kalau dilihat happy-nya itu kayaknya tercapai gitu, saudara. Makanya kita ini Tuhan kasih kesempatan bagi kita, jangan kita berpikir, aku masih muda, masih 30, masih 40, masih 50. Kita tahu gak nyampe 60 koid selesai. Jadi saudara, apa yang pernah kita nasarkan itu, hari ini saudara, mari kita ingat. Ya, di dalam penggembalaan nanti tanggal 17 sudah 18 tahun, saudara. Itu di GGP, saudara. Sebelumnya kan masih belum masuk GGP, waktu itu 2 tahun. Jadi kalau mau dipikir-pikir, jadi waktu itu masih jalan-jalan. Aku bilang jangan sampai gereja ini jangan sampai gereja gitu. Kita persekutuan doa aja. Nanti kita cari gereja kita di mana kita bergereja. Jika terbentuk ini sampai gereja, saudara, itu benar-benar kasih anugerah. Kenapa pujian tadi? Ku ada sebagaimana ku ada. Jadi kesempatan untuk melayani itu, saudara, benar-benar karena kasih anugerah Tuhan. Ya, jadi pada pagi hari ini, saudara, jangan mundur walaupun setengah langkah, ya kan? Maju terus. Karena nggak semua loh dipanggil, nggak semua. Kami dulu waktu di Perkantas itu banyak sekali yang punya talenta, banyak sekali yang luar biasa, saudara. Tapi ketika keluar dari kampus itu nggak ada. Saya juga bingung. Ya istilahnya kita biasa-biasa aja dulu, maksudnya nggak menonjol lah seperti itu. Makanya ketika lihat di FB, kemarin ada teman saya, teman kuliah ketemu, masih nama aku dulu Sam, lu pendeta gitu kan. Saya bilang, ini belum ketemu kami, ada 3 sekawan dulu, baru Tambunan, baru Situmea sama saya. Jadi, pertamanya ketemu sama baru Tambunan, masa di klinik sini, Wamia, lucu. Jadi pas ngantri, dia ada duduk, Samrida Purba gitu.
Itu kan teman. Jadi bayangkan saudara 25 tahun lost contact. Pas rupanya suaminya pendeta. Dia dulu Katolik saudara. Sampai dia bilang dulu semua harus di sana gitu. Tahu suaminya pendeta HKBP. Pas ngantri dia duduk. Ibu Samrida Purba. Terus jadi sama-sama ngantri ceritanya di klinik Wamia yang kecil itu. Wah langsung dia cari. Dia apakan ke apotik. Dia cari saya dia pun. Woi katanya. Terus dia pakai masker saudara. Saya bilang mukamu ini nggak lain. Buka. Ya ampun saudara. Sampai kita udah kayak kita yang punya klinik gitu. Bayangkan sekian tahun. Akhirnya kita hubungin lagi teman yang satu. Burus itu Meang. Wah udah. Wih katanya gitu. Lu pendeta sama gitu kan. Karena dulu itu kocaknya kita lucu gitu. Maksudnya kayaknya nggak ada yang ini gitu. Terus aku bilang hehehe gitu doang. Yuk kapan ketemuan? Ternyata rumahnya di Taman Cikas sini. Mana Taman Cikas? Dekat ya? Ya? Nah itu dia. Jadi dalam waktu dekat. Tapi yang istri pendeta satu juga sibuk gitu kan. Ternyata kami sama tiga-tiganya di Bekasi ini saudara. Ya. Jadi makanya bilang, saudara saya hanya bilang, saya mau tercapai tujuan Tuhan dalam hidup saya. Walaupun mungkin ya semampunya saya lah inilah Tuhan gitu kan. Walaupun mungkin belum bisa saat ini sampai saat ini kita punya gedung. Minimal tubuh Kristus ini dibangun. Baca Alkitab, ya komsel, ya ibadah gitu. Seperti itu saudara. Ya, oke, 5 menit lagi. Satu lagi saudara. Ini tokoh yang luar biasa juga nih. Tadi Yakub, Yeftah. Kita bukaan Hana saudara. 1 Samuel. Ya, 1 Samuel 1. Ya saya hanya mau kasih ini supaya iya ya. Gak main-main rupanya kalau bernasar itu. Hati-hati saudara. 1 Samuel 1 ayat 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Kita sudah tahu semua ya. Hana itu berdoa sampai dibilang dia mabok sama Imam Eli saudara. Karena komat kamit mulutnya. Itu karena pedihnya saudara, gak bisa lagi keluar dari mulut. Hanya dari hati saudara. Ya, hanya dari hati. Mungkin kita pernah di titik itu. Terus tiba-tiba kita bernasar kepada Tuhan. Hati-hati dengan nasar yang pernah kita ucapkan. Minta ampun sama Tuhan kalau kita pernah bernasar dan atau menepatinya saudara. Ya, sekarang ini kita jujur saudara. Dengar dari sana, dengar dari sini. Oke, di sana banjir gitu kan. Wah, kami tempat aman. Tiba-tiba digulung sama badai saudara. Jadi jangan kita pikir, oh kami aman di tempat tinggi. Gak ada, di tempat tinggi dihajar sama angin puting beliung saudara. Gak ada yang aman saudara. Kemarin teman saya kirim video, itu saya tunjukkan ke Pak John. Jadi mereka itu di kapal pesiar saudara. Kan cuaca ekstrim banget gitu. Bayangkan mungkin berapa puluh juta dia kumpulin duit itu. Terus datang gelombang saudara, itu air masuk. Aduh, gak karuan. Itu di tengah laut saudara. Itu air masuk, mereka lagi duduk-duduk, joket-joket di kayak restoran seperti itu. Saudara, itu mau kemana coba? Di tengah lautan. Coba kumpulin duit sekian gitu kan. Kayaknya keren banget itu kapal pesiar keliling dunia saudara. Syukur-syukur masih bisa balik dan masih hidup itu saudara. Saya lihat benar-benar. Tetaplah kita bersyukur. Emang kalau naik kapal pesiar terus tujuan Tuhan nyampe di dalam hidup kita? Belum tentu saudara. Walaupun seperti ini mungkin di lembah kekelaman, dalam penderitaan, dalam permasalahan, atau gereja kita belum seperti ini saudara, belum Tuhan kasih. Kita nggak tahu seperti kemarin yang saya katakan di doa malam saudara. Tuhan selalu memberikan kita tempat-tempat. Di saat kita pikir tidak ada jalan, Tuhan kasih tempat yang luar biasa. Ya, seorang pernah bilang begini, ada loh Pak John di Kalimalang itu, kalau di Facebook
biasa bagi kita dari sebelah pindah ke sini, saudara. Dan saya percaya gini, masa turun, Tuhan akan kasih, cuma kita sabar sedikit lagi. Ada satu tempat yang Tuhan mau siapkan yang lebih megah, yang lebih luar biasa, saudara. Amin. Saudara, saya terlalu percaya karena dari dulu Tuhan tidak pernah kasih yang odong-odong gitu. Bahkan tempat kita di Senturi pun hanya melalui teman Pak John, pertemanan, saudara. Semua di pertemanan, saudara. Tuhan kasih tempat, Tuhan kasih, saudara. Makanya banyak-banyak lah teman-teman, ya. Supaya kita nggak tahu. Bisa nanti, dulu pertama kita ke sini hanya dari seorang ibu tukang masak, saudara. Pak John, itu coba aja ke sini katanya. Disebutnya nama almarhum ini, saudara. Oh iya juga ya gitu. Padahal kita tahu tempat ini dari kapan, ya. Kita tahu Senturi dari kapan, saudara. Tapi kalau nggak ada jalur untuk menunjukkan tempat itu, kita nggak bisa. Nah, mari kita. Jadi semua sudah tahu ya bahwa doanya si Hana terjawab, saudara. Hana menepati, ya kalau kita panjang ceritanya. Hana menepati dan dia membawa Samuel untuk melayani di rumah Tuhan, saudara. Sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Hana. Kita buka sebentar 1 Samuel 2 ayat 21. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, untuk minta 1 anak pun saudara dia harus komat kamit dan luar biasa. Tapi ketika dia mempersembahkan itu kepada Tuhan, nasarnya memang dia bawa kepada Tuhan itu anak. Tuhan kasih 5 anak lagi sama dia. Karena dikatakan sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita nasarkan kepada Tuhan? Ya, kita boleh mengingat-ingat dan kalau memang tidak ada, saudara, ya tidak menjadi persoalan. Karena ayat tadi jelas di pengkhotbah dan di ulangan itu sangat jelas, saudara. Mungkin kita pernah bernasar, kita percaya, saudara, kenapa hidup kita kadang tidak seperti yang kita kehendaki. Tapi kalau itu membuat tujuan Tuhan tercapai dalam hidup kita. Saudara ingat bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan madu dan susu di tanah Kanaan. Tuhan juga menjanjikan atas hidup kita. Maka damai sejahteramu seperti gelombang, katanya. Damai sejahteraku tidak seperti yang diberikan dunia ini. Tapi kita kadang melihat seperti yang diberikan dunia, saudara. Ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel itu, saudara, di 1 Korintus 10 itu banyak bergelimang mati di jalan karena tidak memenuhi, tidak menjalankan apa yang Tuhan mau, saudara. Sehingga kalau kita melihat di situ yang berumur di atas 20 tahun hanya 2 yang sampai ke tanah Kanaan. Siapa itu? Yosua dan Kaleb, saudara. Sangat mengerikan, ribuan orang tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Demikian juga dengan perjalanan kita sepanjang di dunia ini. Mulai dari kita lahir sampai. Coba kita mulai dari mana Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil saya di sebuah desa kecil. Ya, kuliah di Medan, melayani di kampung. Tuhan lempar ke Jakarta, saudara. Dan saya juga tidak tahu sampai penggembalaan ini. Itu hanya kasih anugerah Tuhan. Tapi ingat, saudara, kalau kita tidak mengikuti yang Tuhan mau, saya yakin tidak akan saya berdiri di sini. Karena dulu pikiran saya kerja, cari duit, kerja, cari duit, kerja, cari duit. Ternyata itu tidak sampai aku miliki. Mungkin kalau saya sempat terlena dulu dikasih uang, tujuan Tuhan tidak sampai dalam hidup saya untuk menggembalakan, saudara. Jadi kita ingat perjalanan bangsa Israel, kenapa hanya 2? Ya, ayat penutup sering dibacakan gembala, kita buka 1 Korintus 10, ya. Kita buka ini ayat penutupnya, saudara. Kita pasang video. Kita mulai juga tadi 1 Korintus 10. Kita tidak mau, saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita, itu oke. Tapi jangan sampai
Karena kedegilan hati kita sampai di tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan ya. Judul perikopnya itu Israel sebagai suatu semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas berapa saudara? 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut. Bersungguhkan inilah dosa yang sekarang ini, saudara. Mari kita bertobat ya. Bertobat kita semua. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, karena penyembahan berhala, karena apa itu saudara, dipagut ular dan dibinasakan oleh malaikat maut. Semua ini telah, saya lanjutkan ya sedikit. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Benar, ini telah tiba zaman akhir. Sebab itu, ini saudara, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saudara. Berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Banyak persoalan, saudara, dari sana dari sini kita dengar cuaca ekstrim ini aja dalam sekejap orang bisa pergi, kecelakaan, semuanya bisa terjadi, saudara. Tapi doa kita semua jemaat Philadelphia di dalam perlindungan Tuhan, di dalam jamahan Tuhan, dan makan minum kita terjamin dalam Tuhan. Kita doakan dosa-dosa penyembahan berhala, percabulan, apapun itu saudara, yang menduakan Tuhan dalam bentuk apapun. Hati-hati, jangan sampai kita merasa kita masih tegak berdiri, ternyata kita sudah jatuh dan kita tidak sampai di tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di pagi hari yang ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang nazar kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus ingatkan kami, jika kami pernah bernazar, biarlah kami membereskan itu dengan Tuhan, sehingga hari-hari kami Tuhan, kami rindu menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bukan berkat jasmani saja membuat kami harus bersyukur Tuhan, berkat rohani pun harus membuat kami lebih lagi Tuhan. Karena firman-Mu juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah firman ini Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami Tuhan, dan kami terus mau belajar. Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami akan firman ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.